Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat. Untuk kali ini kita akan membahas pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Kenal bagaimana pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Zaman Hindu-Buddha di Indonesia disebut juga sebagai masa klasik karena pengaruh kehadirannya yang kuat di Indonesia. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, pengaruh kehadiran Hindu-Buddha di Indonesia masih dapat kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Selanjutnya kita akan melihat dan memahami pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, pengaruh dalam bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku atau sesepuh yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Kepala suku ini merupakan anggota masyarakat biasa, sama seperti anggota lainnya. Namun karena memiliki kemampuan yang lebih dewasa, lagi bijaksana, maka ia terpilih menjadi pemimpin. Ini disebut sebagai primus inter pares. Setelah masuknya unsur kebudayaan Hindu-Buddha di tengah masyarakat, terjadi perubahan sistem kepemimpinan, yaitu dari kepala suku atau sesepuh digantikan dengan raja. Raja sebagai pemimpin tidak lagi dipilih oleh anggota masyarakat, namun diwariskan secara turun-temurun karena raja dianggap sebagai keturunan dewa. Yang kedua, pengaruh dalam bidang sosial. Sebelum masuk kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, semua anggota masyarakat memiliki tingkatan atau kelas yang sama antara satu dengan yang lainnya. Setelah kebudayaan Hindu-Buddha masuk, mulai diperkenalkan sistem kasta atau pembedaan kelas di dalam masyarakat. Kasta tertinggi hingga terendah masing-masing adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang ketiga, pengaruh dalam bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut India-Cina, perekonomian di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Sementara mendapatkan waktu yang baik untuk melanjutkan pelayaran, kapal-kapal dagang dari India dan Cina yang singgah turun menambah persediaan makanan, memesan penginapan serta melakukan perdagangan sehingga muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Kemudian yang keempat, pengaruh dalam bidang agama. Semula, masyarakat menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Seiring berkembangnya pusat-pusat penyebaran Hindu-Buddha dan pusat-pusat kerajaan di Indonesia, banyak masyarakat yang menganut agama Hindu atau Buddha. Meskipun begitu, sistem kepercayaan terhadap roh halus dan benda-benda yang dikeramatkan masih tetap dipertahankan. Yang kelima, pengaruh dalam bidang kebudayaan. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, terdapat hasil alkulturasi dengan kebudayaan asli, yakni berbagai macam kebudayaan baru. Alkulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi sehingga menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri-ciri khas kebudayaan masing-masing. Alkulturasi dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama adalah alkulturasi dalam bidang seni bangunan. Punden atau tempat pemujaan, tempat keramat, berundak-undak merupakan kebudayaan asli Indonesia. Sementara itu bentuk bangunan megah, patung-patung dewa atau Buddha, bagian-bagian candi, serta stupa merupakan kebudayaan dari India. Kemudian ketika dipadukan akan membentuk bangunan model baru yaitu candi-candi, misalnya bangunan Candi Prambanan, Borobudur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, akulturasi di bidang seni rupa, pahat, dan ukir. Di dalam masyarakat Indonesia sendiri sebelumnya sudah mengenal seni rupa, pahat, dan ukir. Sementara di dalam masyarakat India sudah berkembang seni rupa, pahat, dan ukir.
Kemudian ketika dipadukan berbentuk pahatan-pahatan relief di dalam candi, misalnya pahatan di dinding Candi Borobudur yang menceritakan riwayat Sang Buddha dengan latar pemandangan alam Indonesia berupa rumah panggung dan burung merpati. Yang ketiga, akulturasi di bidang sastra dan bahasa. Pertunjukan wayang kulit dan penggunaan bahasa Polinesia Melayu merupakan kebudayaan asli Indonesia. Sementara kitab sastra Ramayana dan Mahabharata, penggunaan bahasa Sanskerta, huruf-huruf Pallawa, Pranagari, dan Dewanagari merupakan budaya India. Kemudian setelah berpadu, lahir pujangga asal Indonesia yang menghasilkan kitab-kitab menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, seperti kitab Sutasoma oleh Empu Tantular, kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, dan kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa. Serta lahir seni pertunjukan wayang yang menceritakan kisah Mahabharata dan Ramayana. Demikian tadi materi tentang pengaruh budaya Hindu-Buddha di masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti dan menambah wawasan kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.